Halo, di sini dengan Cece Tarot. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi teman-temanku yang baru menemukan channel Cece Tarot. Salam kenal buat kalian. Jangan lupa bantu subscribe dulunya ya teman-teman. Yuk, semoga teman-teman tidak bosan ya. Saya bacakan dengan kartu ceki, kartu lintrik, atau kartu listrik, atau apa ya, terserah ya kalian mau apa yang menamakan kartu ini kartu apa ya. Tetap semangat dan saya akan bantu dengan membacakan dengan kartu ceki ini ya, bentuknya yang mungil dan bagus ya. Saya senang sekali menemani kalian agar kalian semua dimanapun kalian berada bisa happy ya. Oke, coba kita lihat ya. Oke, kira-kira dia itu tanpa dirimu itu dia merasakan seperti apa? Dia sekarang tanpa dirimu itu sekarang dia merasakan seperti apa ya? Cece, kalau dia sekarang tanpa aku kira-kira gimana ya? Nah, itu ya banyak yang request. Banyak yang request jadi saya bacakan ya. Bagaimana dia jika tanpa dirimu ya? Bagaimana kondisi dia yang tanpa dirimu sekarang? Bagaimana kondisi dia sekarang tanpa dirimu? Bagaimana kondisi dia sekarang tanpa dirimu? Oke. Sepertinya dia ada rasa menyesal meratapi. Sekarang tanpa dirimu dia menyesal, meratapi. Jadi inilah kondisi dia. Dan kalaupun kamu berdialog dengan laki-laki tinggi besar hitam, ini karena ada laki-laki tinggi besar hitam. Kalau kalian berdialog dengan seseorang ini, sepertinya dia meratapi menyesal ya. Oke. Bagaimana kondisi dia tanpa kamu bingung ya. Yang jelas dia kebingungan. Dan sepertinya memang orang ini di samping orangnya ego ini orangnya yang selalu mementingkan kebahagiaan dia sendiri ya. Orangnya ini licin ya. Orangnya ini seperti apa ya, orang ini kalau salah tidak mau mengakui kesalahannya, jadi selalu minta benar ya. Kondisi dia selalu minta benar begitu ya. Jadi kamu yang selalu disalahkan begitu ya. Oke, kondisi dia sekarang tanpa dirimu gimana? Yang jelas dia ini karena orang yang egois, orang yang selalu mementingkan dirinya sendiri, tidak mau disalahkan, selalu minta menang sendiri, minta benarnya sendiri. Nah, kondisi dia sekarang ini kebingungan ya. Dia sangat khawatir dengan masa depannya karena sepertinya dia ini ya mungkin harus tetap kerja keras ya, karena tanpa kamu itu dia tidak enak ya. Tidak bisa rileks ya. Karena tanpa kamu itu sekarang dia harus kerja keras. Gimana caranya dia ini bisa menjalani hari-harinya itu biar dia bisa stabil gitu ya. Karena dia tanpa dirimu itu sekarang ini mau tidak mau ya, dia berupaya bagaimana dia menstabilkan diri baik perasaan maupun finansialnya. Karena kalau benar-benar tidak stabil dia akan merasa malu ya dengan kamu. Itulah kenapa dia kondisinya tanpa kamu itu tidak merasa tenang, tidak merasa nyaman, tidak merasa baik-baik saja, karena banyak hal yang perlu diperjuangkan dari mulai nol ya. Karena di saat meninggalkan kamu tentunya dia mulai dari nol ya, biarpun dari perasaan, dari finansial, yang jelas dari nol. Itulah dia sekarang di sana yang tidak baik-baik saja tanpa kamu ya. Dan apapun itu yang jelas kondisi dia lebih banyak merasa menyesal ya, karena meninggalkan kamu ternyata tidak enak juga ya, merasa
banyak beban pikiran dan juga dia merasa hidupnya tidak happy ya. Kalaupun bisa happy, kamu lihat mungkin posting dengan pasangannya, posting dengan apa ya, mungkin dengan teman-temannya. Yang jelas postingan itu hanya untuk menutupi perasaannya. Sebetulnya dia tidak baik-baik saja tanpa kamu ya. Dan perjuangan demi perjuangan dia benar-benar perjuangkan, karena kalau sampai ekonomi atau finansialnya di bawah kamu, dia akan malu. Kalau dia ini hidupnya lebih buruk daripada kamu, maka dia akan malu. Inilah kondisi dia di sana ya. Yang jelas dia berupaya bagaimana caranya dia ini bisa segera, kalau dia menganggur ya gimana caranya dapat kerjaan, kalau dia sudah kerja ya gimana caranya dia kerjanya itu bisa stabil dan bisa bagus agar nilai finansialnya itu bisa diharapkan bagus. Begitu ya, ini kondisi dia di sana tanpa dirimu. Ternyata dia perlu banyak yang perlu diperjuangkan ya. Oke. Dia sebetulnya kepo sekali, selalu kepoin kamu setiap waktu. Kalau kamu punya media sosial, kalau tidak punya media sosial, keponya dengan cara lain ya. Tidak tahu, mungkin dengan cara dia datang ke rumah kamu, ke teman kamu, atau ya apa ya, mungkin di pekerjaan begitu ya. Dia sangat kepo dengan kondisi kamu ya, karena sejak lost contact itu dia sebetulnya penasaran ya, kepingin ketemu kamu, melihat kamu secara fisik ya. Gimana kabar kamu? Apakah kamu lebih cantik? Apakah kamu lebih tampan? Nah, seperti itu ya. Ini yang mengakibatkan dia kepo banget, terutama yang kalian pisahnya sudah lama. Tentunya penasaran ya, gimana sih, cantik enggak kah? Nah gitu ya, tampan enggak? Nah itu ya, banyak dia kepo banget ya. Terkadang pagi, siang, malam sampai capek kepoin kamu ya. Karena apa? Penasarannya luar biasa terhadap kamu. Dia merasa sudah meninggalkan orang yang sangat menyayangi dia, yaitu kamu. Maka dia menyesal ya, karena kamu yang benar-benar tulus ditinggalkan, dan sekarang sementara dia tanpa kamu itu merasakan ada apa ya, tidak bisa apa tenang ya, tidak bisa sesantai dulu ya. Dan sekarang ya mau tidak mau dia harus berupaya, mungkin bahkan apa saja yang bisa dapat uang ya. Kalau dia meninggalkan kamu kemudian menikah dengan orang lain, ini lebih banyak dia kerja apa saja yang dapat uang, gitu aja intinya ya. Ini yang mengakibatkan dia ini pokoknya harus kerja keras, mau tidak mau, tuntutan kebutuhan ya. Ini kalau yang kamu ditinggalkan menikah, tapi kalau masih single, sama-sama single, ini kondisi dia di sana berupaya bagaimana nilai ekonomi orang tuanya itu bisa meningkat ya, agar ya paling tidak nama baik keluarga, kemudian power keluarga itu bisa meningkat. Itu adalah tujuan dia ya. Tapi di saat jauh dari kamu banyak angan-angan yang kepingin diwujudkan sekarang ini ya, saat jauh dari kamu, tapi untuk mewujudkannya memang agak berat ya. Karena merasa sekarang dia ini merasa berjuang sendiri. Mungkin angan-angan dan impian dia kalau kepingin sesuatu apapun dulu saat dengan kamu mungkin lebih mudah di apa ya, dikondisikan, tapi karena sekarang saat sekarang tidak bersama kamu, maka angan-angan ingin diwujudkan itu betul-betul butuh proses lama. Itu yang membuat dia seperti ya pasrah dengan keadaan ya, mau tidak mau, karena sudah berjalan, terutama ini yang sudah menikah, sudah berjalan ya, mau tidak mau berharap kondisi ini bisa minimal stabil aja, tapi dia tidak bisa ya. Kondisi kecemasan itu selalu ada, dan di saat kesendirian dia lebih banyak melamun, ada kesedihan ya, karena yang diharapkan itu sebetulnya adalah tidak apa ya, tidak
tidak merasa berjuang sendiri, tapi yang dibutuhkan dia sebetulnya sama-sama berjuang. Tapi di sini orang yang berdealing dengan dia lebih banyak sekarang ini, dia merasa termanipulasi karena dia harus berjuang sendiri. Ini yang mengakibatkan dia ini kan, menyesal ya, meratapi tadi ya, karena merasa, kalau dengan kamu itu enak ya, kamu perjuangkan, kamu perhatian, kamu selalu support, nah seperti itu. Nah, sekarang saat tidak bersama kamu, yaitu tadi dia merasa banyak galau. Karena apa? Karena merasa dia harus berjuang sendiri, sementara apa ya, orang yang diperjuangkan dia sekarang ini lebih banyak tuntutan ya, sehingga membuat situasi tidak nyaman ya, membuat situasi dia tidak nyaman dan dia merasa apa ya, merasa kayak orang tidak bersemangat menghadapi hari-harinya. Karena apa? Ya itu tadi, karena merasa termanipulasi. Oke. Inilah teman-teman kondisi dia di sana yang merasa termanipulasi keadaan dengan karena pilihannya ya. Dan ini mungkin dia ini bisa saja salah pilih pasangan, salah pilih pacar, salah pilih suami, salah pilih istri ya, bisa saja demikian. Atau mungkin karena desakan dari teman, desakan dari keluarga harus menikah, jadi tidak pakai apa ya, mungkin tidak pakai apa ya, diteliti dulu begitu, sehingga langsung saja comot asal menikah gitu ya. Ini yang mengakibatkan karakter dia gimana, kemudian baik buruknya baru kelihatan sekarang. Jadi setelah dijalani baik buruknya baru kelihatan. Nah, ini seperti dia ini membedakan antara kamu dan dia ini, orang lain ini merasa beda gitu ya. Dan ini yang membuat dia semakin galau ya, karena yang diharapkan adalah orang sesosok seperti kamu, tapi yang didapatkan adalah beda dengan yang ada di dalam pikiran dia, sehingga dia banyak menyesal, meratapi sudah meninggalkan kamu. Oke, inilah teman-teman readingan hari ini, semoga bisa membantu pencerahan. Inilah dia yang merasa keadaan dia di sana tanpa kamu, ternyata dia lebih banyak menyesal. Oke, kira-kira gendernya siapa Cece? Ini bisa kita lihat ada laki-laki kuning tinggi. Kemudian di sini ada energi maskulin, ada sebentar laki-laki tinggi besar hitam, ada laki-laki gemuk tinggi kuning. Kemudian di sini ada wanita kurus hitam tinggi. Kemudian di sini ada sebentar laki-laki gelap ya, bisa tinggi bisa pendek ya. Dan juga ada wanita glowing, wanita kuning ya. Kemudian ada laki-laki semampai dan laki-laki yang kuning langsat ya. Oke, inilah readingan hari ini, semoga bisa membantu pencerahan. Terima kasih atas hadirnya. Apabila teman-teman butuh personal reading, silakan di bawah deskripsi ada nomor yang bisa kalian hubungi. Siapa tahu kalian kepingin melanjutkan readingan ini. Dan silakan nanti bisa tanya-tanya ya. Di bawah deskripsi ada nomor yang bisa kalian hubungi ya. Terima kasih dan tetap semangat. Jangan lupa selalu berbahagia teman-temanku. Jangan lupa subscribe, follow-nya, like video ini, komen kalau resonate, dan share video ini. Oke, sampai ketemu di readingan berikutnya. Jangan sedih, jangan galau ya. Kalau galau sudah, taruh saja hatimu gelodak gitu ya. Biar kalian ini sedikit tenang pikiran ya. Yang ruwet-ruwet dibuang sana, di kali berantas atau di laut atau di apa ya, di mana kalian berada, mungkin sejenak kamu ke pantai atau apa untuk menghilangkan penat ya, biar apa, relax sedikit ya. Jadi kalau kamu kepingin nggak enak ya sudah, di sana luapkan rasa ini yang nggak enaknya ya, mungkin bisa agak mungkin ekstrem ya,
teriak begitu, biar agak lega dada ya. Dengan cara begitu lepas gitu ya, nanti akan rileks ya. Itu adalah tip-tip biar kamu agak rileks ya. Oke. Terima kasih sahabatku, readingan ini semoga bermanfaat. Yang baik silahkan pakai, yang tidak baik buang saja dan tetap semangat. Sukses buat kalian semua. Salam dari Cici, bye bye.